Hasil lab dugaan keracunan MBG ungkap kandungan mikroba melebihi batas. Harga telur ayam ras capai Rp31.000 per kilogram. Tekan kecelakaan, Polda Kalsel gandeng ojek online. Halo, selamat pagi saudara, senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Rabu 15 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di program Kompas Kalsel pagi hari ini, saudara. Pasca insiden keracunan makanan bergizi gratis di Kabupaten Banjar, Dinas Kesehatan mengungkap hasil uji laboratorium. Terungkap sampel makanan dan air dari dapur SPPG Tungkaran mengandung mikroba melebihi ambang batas normal. Temuan mikroba melebihi batas normal ini diungkap dalam rapat koordinasi Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG bersama Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi se-Kabupaten Banjar di Martapura. Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar mengungkap hasil uji terhadap sampel nasi kuning, ayam suwir, tempe goreng, sayur, dan melon menunjukkan angka mikroba di atas batas normal yang seharusnya kurang dari 1,1. Hasil uji juga menunjukkan air yang digunakan baik yang menggunakan filter maupun tidak positif mengandung bakteri E. coli sebanyak 265 koloni. Kondisi ini mengindikasikan adanya kontaminasi dalam proses pengolahan atau penyimpanan makanan. Dinas Kesehatan meminta semua SPPG di Kabupaten Banjar memperketat pengawasan higieni dan sanitasi dapur, termasuk saat pendistribusian makanan ke sekolah. Ayam suwir, sayur, tempe goreng yang menjadi sampel itu jauh di atasnya. Luar biasa, angkanya 1,9 sampai 10 pangkat 2, bahkan ada yang sampai 10 pangkat 4 untuk tempe goreng. Nah, ini luar biasa memang Pak. Kita ini tidak tahu di mananya nih, entah. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Banjar meminta agar kejadian ini jadi pembelajaran. Setiap penyelenggara MBG wajib mematuhi pedoman dari Badan Gizi Nasional. Ini pengalaman yang buruk ini, mudah-mudahan ke depan tidak terjadi seperti ini. Karena kita melihat Kabupaten Banjar ini cukup luas, dengan 20 kecamatan, dengan 290 desa dan kelurahan. Kita tadi terpikirkan apabila kondisi terjadi misalnya di Rapat koordinasi ini juga dilakukan untuk memastikan program MBG berjalan aman dan merata hingga ke wilayah terpencil dan terluar. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sementara itu, saudara, dari Kalimantan Timur, instruksi Menteri Dalam Negeri Mendagri soal pengawasan program makan bergizi gratis ke daerah menuai kontra dari Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Denkes mengaku kewalahan karena keterbatasan SDM hingga tugas pokok terganggu. Keterbatasan sumber daya manusia membuat Dinas Kesehatan Kota Balikpapan harus memberikan instruksi pengawasan ke Puskesmas. Sementara Puskesmas harus menyelesaikan tugas pokok pelayanan. Sesuai arahan Mendagri, pengawasan wajib dilakukan tiap hari. Pengawasan meliputi kadaluarsa bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, dan penjamah makanan. Sementara MBG biasa diproduksi dini hari. Karena tidak mungkin Dinas Kesehatan secara langsung untuk turun setiap hari. Selain itu, pengawasan juga meliputi pengolahan sumber air yang digunakan serta bank sampel makanan. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Saling klaim atas kepemilikan lahan terjadi antara seorang warga dan perusahaan tambang di Kalsel. Warga laporkan dugaan penyerobotan lahan, sementara pihak perusahaan tambang melaporkan dugaan pemalsuan dokumen.
Melalui kuasa hukumnya, Fauzan Ramon, seorang warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Tirawan, menyebut adanya dugaan penyerobotan lahan miliknya oleh pihak perusahaan batubara PT Antang Gunung Meratus. Pihak Tirawan mengklaim lahannya seluas 11.000 meter persegi masuk dalam jalur jalan operasional batubara yang digunakan pihak perusahaan tanpa izin. Karena tanah klien saya diserobot, dibikin jalan oleh Antang, dengan merugikan sekian M, tapi itu tidak tercapai. Atas dugaan itu, pihak perusahaan membantah dan memastikan seluruh kegiatan operasional dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Juga mengklaim seluruh aktivitas berada di atas area yang telah melalui proses pembebasan lahan resmi sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan pemerintah. Mana perlu kami tegaskan kembali di sini, setiap kegiatan aktivitas pertambangan dan usaha kegiatan produksi PT Antang Gunung Meratus tentunya berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku, di mana setiap area wilayah kerja PT Antang Gunung Meratus terhadap lahan-lahan yang ditujukan itu sudah dilakukan pembayaran atau pembebasan lahan kepada masyarakat. Dalam kasus ini, pihak warga yang melaporkan dugaan penyerobotan lahan meminta penanganan kasus dilakukan secara transparan dan profesional oleh Polda Kalsel. Sementara pihak PT AGM yang melaporkan dugaan pemalsuan dokumen lahan meminta semua pihak menghormati proses hukum hingga diputuskan pengadilan. Abrar Effendi, Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara seorang pria pengurus partai di Balikpapan ditangkap polisi usai melakukan penipuan. Pelaku mengaku bisa memasukkan kerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dengan menyetor sejumlah uang. FN, pria berusia 29 tahun yang kesehariannya merupakan pengurus sebuah partai di kota Balikpapan, ditangkap polisi usai diduga melakukan penipuan. Tersangka menjanjikan pekerjaan berupa P3K di sejumlah instansi Pemkot Balikpapan. Tersangka imingi calon korban masuk P3K jalur partai. Syaratnya membayar uang 3,5 juta hingga 8 juta rupiah. Tersangka berdalil uang yang disetorkan akan digunakan untuk pemeriksaan medis, mengurus SKCK, dan surat keterangan bebas narkoba. Untuk meyakinkan korban, tersangka nekat mengaku sebagai wadir di Perumda Balikpapan, bahkan memalsukan tanda tangan wali kota Balikpapan. Praktek penipuan tersangka dilakukan selama Mei hingga Agustus dengan korban 41 orang. Korban yang kami ketahui saat ini sebanyak 41 orang, kemungkinan masih bertambah. Rata-rata bekerja sebagai swasta dan ibu rumah tangga yang mendaftarkan anaknya yang usia produktif kepada pelaku untuk bisa bekerja sebagai tenaga P3K. Maksudnya begitu. Total kerugian yang dialami para korban mencapai 186 juta rupiah. Uang hasil penipuan digunakan tersangka untuk keperluan pribadi. Tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, harga telur ayam ras capai Rp31.000 per kilogram. Selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel. Seorang pemuda di Banjarmasin harus berjuang melawan penyakit pelengkatan usus yang dideritanya sejak 2 tahun terakhir. Keterbatasan ekonomi membuat keluarganya kesulitan melanjutkan pengobatan. Inilah nasib Said Abdullah Al-Habsyi, seorang pria 23 tahun di Jalan Barito Hulu. Ia berjuang melawan penyakit pelengketan usus sejak tahun 2023 dan harus menggunakan kolostomi untuk bertahan hidup. Biaya pengobatan dan perawatan yang mencapai puluhan juta rupiah membuat keluarga Abdullah kesulitan melakukan pengobatan. Keterbatasan ekonomi memaksa perawatan ini sempat terhenti.
Banyak benar. Seminggu aja 10 juta semalam tuh. Biaya yang kesan di rumah yang dari infus, vitamin, membersihkan lukanya. Biaya sendiri itu lah. Biaya sendiri. Jadi sampai berapa bulan aja nih lah. Belum sambat ke perawatnya, maaf belum kada sambut lagi sudah. Kendaraan terjual, macam-macam terjual sudah jualan kalau lagi juga kayak itu. Bermula dari keluhan tidak bisa buang angin dan buang air besar, Abdullah menjalani operasi usus. Namun kedua operasinya tidak berjalan baik. Dulu ya mudahan cepat pulih seperti kayak dulu, dioperasi lagi gitu. Siapa lah Maret hari-hari kita sakit. Keluarga korban berharap ada uluran tangan yang membantu biaya pengobatan Abdullah agar Abdullah bisa sembuh dan beraktivitas normal kembali. Saidah Aisyah, Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu di Samarinda, Saudara, meskipun situasi kondusif pasca gejolak demo di bulan Agustus lalu, instruksi TNI yang melakukan pengamanan gedung pemerintahan masih berlangsung. Komandan Korem 091 ASN bilang, ini berdasarkan arahan dan ketentuan Mabes TNI. Komandan Korem 091 ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul bilang instruksi TNI jaga gedung parlemen dan pemerintahan hingga saat ini masih berjalan. Menurutnya instruksi tersebut sesuai arahan dari Mabes TNI. Dan Rem juga bilang pada intinya instruksi tersebut untuk kepentingan bangsa dan negara. Pasti ada landasannya dan itu dari pimpinan. Kita secara terus ke bawah melaksanakan itu sesuai dengan landasan yang sudah diatur oleh Mabes TNI. Intinya untuk kepentingan bangsa dan negara. Sebelumnya, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, bilang TNI tak lagi diperlukan untuk jaga gedung pemerintahan. Lantaran situasi pasca gejolak demo Agustus lalu telah kondusif. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata Kaltim menganggarkan dana 1,7 miliar rupiah untuk pembuatan video promosi pariwisata di media sosial. Namun Wakil Gubernur Kaltim secara tegas menolak anggaran tersebut. Sekretaris Dispar Kaltim, Restiawan Baihaki, membantah bahwa anggaran 1,7 miliar tersebut dianggarkan untuk membiayai influencer. Baihaki bilang, video promosi pariwisata dibuat oleh talent dan bukan melalui influencer. Jika anggaran terrealisasi, rencananya video promosi untuk dimuat di media sosial akan dikelola oleh agensi atau perusahaan yang memiliki talent, bukan secara pribadi. Ini jadi apa enggak? Karena kan belum diketok nih APBD perubahannya. Yang pasti kalau nanti memang itu program dari pemerintah ditaruh di Dinas Pariwisata, ya kita akan laksanakan. Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji akan evaluasi pengajuan anggaran tersebut. Seno Aji bilang, anggaran tersebut lebih baik diperuntukkan untuk program gratis pool hingga pembangunan infrastruktur. Ia memastikan program yang tak penting termasuk anggaran influencer akan ditiadakan. Tadi kalau dikatakan adanya influencer atau mungkin pembangunan hal yang tidak diperlukan, kita akan skip dulu. Kita pastikan supaya misi dan visi gubernur, wakil gubernur bisa. Pengajuan anggaran tersebut menurut Dispar Kaltim belum disetujui lantaran masih menunggu APBD perubahan 2025. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sementara itu di Kalimantan Selatan, Saudara, harga telur ayam ras di Pasar Martapura, Kabupaten Banjar naik. Kenaikan ini sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir hingga mengakibatkan pelanggan kurangi jumlah pembelian dari biasanya. Kenaikan harga telur ayam ras di Pasar Martapura terjadi sejak 2 pekan terakhir. Pedagang mengaku sebelumnya hanya menjual Rp28.000 per kilogramnya, kini menjadi Rp31.000 per kilogramnya.
Dampaknya, pedagang mengaku sejumlah pembeli mulai mengurangi jumlah pembelian dari biasanya. Kenapa jadi naik tuh? Harga hijau mungkin gara-gara yang MBG kan harga hijau panglah kita lihat. Soalnya banyak yang MBG cuma ambil telur ke sini. Naiknya harga telur ayam ras diakui warga justru memberikan dampak besar, utamanya bagi pelaku usaha produksi roti. Sebabnya, pelaku usaha tak berani menaikkan harga roti karena takut kehilangan pelanggan meski biaya produksi naik. Biaya produksi kosnya naik. Kalau nyepsu produksi sebiji dua sih karena masalah. Kalau produknya sampai 2-30 biji sehari kan bingung juga kita. Di sisi lain, naiknya harga diduga karena stok telur terbatas. Warga meminta pemerintah menambah ketersediaan stok agar harga kembali normal. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Saudara, sudah 1 pekan harga telur di kota Balikpapan naik. Kenaikan harga telur ini dikeluhkan oleh pembeli. Sudah 1 pekan terakhir harga telur naik. Kenaikan ini dirasakan oleh pedagang telur di Pasar Sepinggan, Kota Balikpapan. Untuk telur ukuran besar, harga naik dari Rp2.200 menjadi Rp2.300 per butir. Sementara telur ukuran sedang naik dari Rp2.100 menjadi Rp2.200 per butir. Sedangkan untuk telur paling kecil dihargai Rp1.900 per butir. Telur didatangkan dari Surabaya, namun dengan naiknya harga telur, pasokan telur diakui susah didapat. Yang paling besar yang di ujung sana, harganya dari harga 22 sekarang jadi 2.300. Kalau yang sedang? Kalau yang sedang, harganya 2.100 sekarang jadi 2.200. Kenaikan harga telur juga dikeluhkan pembeli. Kenaikan harga telur diakui cukup membebani pengeluaran rumah tangga. Memberatkan nggak sih Bu? Iya, memberatkan kalau telur lagi naik begini kan. Apalagi anak-anak sering sering. Untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, anak-anak suka makan telur soalnya. Sementara itu, pedagang berharap harga telur stabil kembali. Pedagang mengaku tidak mengetahui pasti penyebab kenaikan harga telur. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Tekan kecelakaan, Polda Kalsel gandeng ojek online. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Saudara, Koperasi Merah Putih yang menjadi program unggulan Presiden mulai beroperasi di Banjarbaru. Berjalan sekitar 1 bulan terakhir, Koperasi Merah Putih Landasan Ulin Timur jual sembako hingga perangkat telekomunikasi. Berlokasi di Jalan Trikora, Koperasi Merah Putih Landasan Ulin Timur mulai berjalan sebulan terakhir. Beranggotakan sekitar 300 orang, koperasi ini mulai berjualan sembako. Selain itu, KMP Landasan Ulin Timur juga berkolaborasi dengan operator telekomunikasi. Sehingga koperasi juga menjual perangkat Wi-Fi untuk anggota dengan harga terjangkau. Syarat utama bergabung dengan anggota yakni memiliki KTP domisili Landasan Ulin Timur, serta membayar simpanan pokok Rp100.000 dan simpanan wajib sebesar Rp20.000 per bulan. Keuntungannya yang pertama bisa terlibat dalam bisnis koperasi. Nantinya kalau dana dari Bank Himbara sudah bisa kita akses, kita akan menjalin beberapa rekanan bisnis. Tentunya yang kita utamakan adalah orang-orang yang sudah menjadi anggota koperasi. Contoh UMKM kepingin menambah usahanya, kekurangan modal, nah nanti bisa kolaborasi dengan koperasi. Sementara Kepala Dinas Koperasi Usaha Menengah dan Tenaga Kerja Kota Banjarbaru, Sartono, mengatakan beberapa koperasi Merah Putih memang sudah beroperasi. Sambil menunggu skema pendanaan dari Bank Himbara, koperasi memanfaatkan simpanan pokok dan wajib dari anggota. Memanfaatkan simpanan pokok dan simpanan wajib anggota sambil menunggu nanti skema pendanaan dari Bank Himbara. Kebanyakan apa jurusannya tuh? Di sana ada beberapa gerai, nanti disesuaikan dengan potensi lokal di kelurahan masing-masing.
Saat ini di Banjarbaru terdapat 2 koperasi merah putih yang sudah beroperasi dari total 20 KMP yang terdaftar. Sementara total koperasi yang sudah berjalan di Banjarbaru mencapai 257. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Tekan angka kecelakaan dan keamanan berlalu lintas, Polda Kalimantan Selatan gandeng ratusan ojek online jaga ketertiban berlalu lintas. Sekitar 500 driver ojek online berkumpul untuk mendeklarasikan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya dalam berlalu lintas. Satu di antaranya Lela, driver ojek online asal Banjarmasin. Ia mengaku kemitraan dengan kepolisian di Kalimantan Selatan memang terjalin baik. Soalnya kan kalau ada apa-apa kan langsung kami ke situ ke laporan loh kalau ada yang apa-apa gitu, kalau Tindak kriminal kayak gitu ya. Itu kan kami datangan. Kalau grup kami grup juga berkomunitas, semuanya ada komunitasnya masing-masing gitu. Sementara Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan bilang menjalin mitra dengan driver ojek online bertujuan untuk menekan angka kecelakaan. Dari Januari hingga September 2025, angka kecelakaan di Kalsel tercatat turun hingga 35% dari tahun sebelumnya. Alhamdulillah di Kalimantan Selatan ya, situasi Kamtibmas sampai saat ini masih aman. Ya, angka kejahatan dari data yang ada juga masih kecil dibandingkan dengan beberapa polda lain. Ya. Dan ini kita terus berupaya kita jaga situasi Kamtibmas seperti ini. Dan tadi saya sampaikan juga angka kecelakaan lalu lintas tahun ini dari Januari sampai dengan bulan September kemarin ini turun 35%. Dalam kegiatan ini juga diselenggarakan bakti sosial dan bakti kesehatan bersama ratusan driver ojek online. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Saudara, Festival Barongsai tradisional digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kota Singkawang menyatakan akan selalu mendukung event budaya seluruh etnis dan golongan. 12 kontingen dari kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat mengambil bagian dalam Festival Barongsai tradisional. Peserta menampilkan atraksi dan kemampuan memainkan replika makhluk mitologi dari daratan Tiongkok ini. Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin, mengapresiasi tingginya animo generasi muda dalam melestarikan budaya. Yang cukup banyak ya, kita pada hari ini melaksanakan kegiatan se-Kalimantan Barat. Harapan kita bahwa selain kita menyampaikan harapan kita di hari ulang tahun Pemkot ini, kita juga menginginkan budaya ini yang telah lama, khususnya di Barongsai dan sebagainya, selain ajang silaturahmi juga memperkuat persatuan dan kesatuan kita. Jadi, Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.